Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Aisyah dari Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya ingin menyampaikan pemahaman saya tentang materi mata kuliah teori organisasi. Untuk pertemuan pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen. Manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi di dalam manajemen, yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor produksi lainnya seperti sumber daya alam, keuangan, serta informasi. Yang kedua, adanya proses yang bertahap, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Setelah itu, ada fungsi manajemen. Yang pertama, plan. Upaya untuk mengantisipasi kecenderungan di masa datang. Titik menentukan strategi dan taktik yang cepat. 2. Organizing. Bagaimana strategi dilaksanakan dengan kondusif dan semua pihak terlibat dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, directing. Proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Yang keempat, controlling. Untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasi dapat berjalan sesuai target. Dalam fungsi manajemen, yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Di dalam fungsi perencanaan ada tujuan, strategi, sumber daya, dan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, ada fungsi organizing. Di dalam fungsi organizing ada alokasi sumber daya, rumusan tugas, penetapan prosedur, struktur organisasi, rekrut, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, fungsi directing. Di dalam fungsi directing ada proses kepemimpinan, bimbingan, dan motivasi, tugas dan penjelasan rutin, kebijakan, dan soft. Yang keempat, fungsi controlling. Di dalam fungsi controlling ada evaluasi keberhasilan, langkah klarifikasi dan koreksi, alternatif solusi untuk masalah. Kemudian ada fungsi operasional dari manajemen yang terdiri dari manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Selanjutnya, untuk pertemuan kedua ada manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen, bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi. Keahlian manajemen ada teknis, komunikasi, konseptual, dan pengambilan keputusan. Yang pertama, ada manajemen global. Keahlian manajerial yang tidak hanya fokus di satu keadaan negara, tapi juga lintas negara, bahkan budaya. Yang kedua, ada teknologi. Ahli dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Selanjutnya, ada tingkatan manajemen dalam organisasi, yaitu ada top management, middle management, supervisory atau first line management, dan non-supervisory management. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3, yaitu lingkungan dan budaya organisasi. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, yaitu ada kegiatan manajemen wajib memperhatikan faktor lingkungan terkait faktor internal dan eksternal. Lingkungan internal organisasi, yang pertama ada owner, yaitu pemilik sah akibat adanya penyertaan model, ide, atau ketentuan lain dinyatakan dalam legalitas sah. Yang kedua ada board of director, tim manajemen yang ditunjuk oleh pemilik sebagai pengelola organisasi, bekerja secara profesional dan melaporkan kegiatannya kepada pemilik perusahaan. Yang ketiga ada employees, yaitu unsur DSM yang sangat dominan, jumlahnya paling banyak, bergelut dalam aktivitas sehari-hari, merupakan aset dalam organisasi. Yang keempat, lingkungan fisik, yaitu sumber daya uang, sumber daya fisik,
sumber daya alam, dan sumber daya internal organisasi. Ada customer, kompetitor, supplier, strategi partner, regulator, pemerintah, dan masyarakat umum. Berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional, yaitu ekspor, impor, lisensi, partner strategis, dan investasi langsung. Selanjutnya ada faktor-faktor terkait bisnis internasional. Yang pertama, kontrol dalam perdagangan internasional. Yang kedua, komunitas ekonomi internasional. Dan yang ketiga, perbudayaan budaya antar negara. Selanjutnya, bab 4, yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab dari organisasi. Yang pertama, lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Yang kedua, pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan, yaitu ada strategis reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Selanjutnya ada manfaat tanggung jawab sosial, yaitu manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi pemerintah. Masa depan tanggung jawab sosial, yaitu strategi proaktif perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial tampaknya tidak dapat dihindarkan. Perusahaan perlu terlibat dalam tanggung jawab sosial, yaitu pendidikan, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada konsep dasar etika manajemen, nilai personal sebagai standar etika, nilai terminal, nilai instrumental, pandangan empiris tentang nilai personal, dan konflik nilai. Selanjutnya masuk ke bab 5, yaitu fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Planning. Planning yaitu proses yang dimulai dari penetapan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Fungsi perencanaan yaitu ada arahan, minimalisir dampak perubahan, minimalisir pemborosan, dan standar kualitas. Selanjutnya ada persyaratan perencanaan yaitu faktual atau realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif. Beberapa jenis rencana dari segi frekuensi penggunaan, yaitu ada single use plans, serangkaian kegiatan yang kemungkinan tidak berulang dalam bentuk yang sama di waktu yang akan datang. Yang kedua, ada standing use plans, yaitu dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali. Alat bantu perencanaan yaitu ada flowchart, Gantt chart, paired network, ada event, time, activity, dan critical path. Selanjutnya pengambilan keputusan, yaitu ada faktor lingkungan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan saat keadaan tidak pasti dan pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung resiko. Lalu ada faktor terkait keterbatasan dan pengambilan keputusan, yaitu keterbatasan rasionalistis, keterbatasan ingatan, masalah pengambilan keputusan, sumber daya yang terbatas, masalah keahlian, dan lingkungan yang beresiko. Selanjutnya masuk ke bab 6, yaitu manajemen strategi perusahaan. Strategi yaitu rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dibanding para pesaingnya. Komponen strategi yang pertama, kompetensi yang berbeda, yaitu kelebihan atau nilai unik perusahaan dibanding kompetitor. Yang kedua, ruang lingkup. Lokal, regional, serta internasional adalah salah satu contoh ruang lingkup organisasi. Yang ketiga, distribusi sumber daya adalah bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan. Lalu ada jenis strategi, yang pertama corporate level, yang kedua business level strategi, yang ketiga functional level strategi. Proses penyusunan strategi
yaitu penilaian keperluan penyusunan strategi, analisis situasi internal dan eksternal, dan pemilihan strategi. Analisis situasi eksternal dan internal yaitu strength, weakness, threat, dan opportunities. Proses manajemen strategi, penetapan tujuan, penyusunan strategi, administrasi, dan pengendalian strategi. Dan yang terakhir yaitu bab 7, ada desain dan struktur organisasi. Konsep dasar pengorganisasian. Manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi disebut dengan struktur organisasi. Lalu ada pilar pengorganisasian. Yang pertama pembagian kerja, yang kedua pengelompokan pekerjaan, penentuan mekanisme antar bagian atau core, dan penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yaitu struktur organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Pendekatan dalam proses departementalisasi, pendekatan fungsional, pendekatan produk, pendekatan pelanggan, pendekatan geografis, dan pendekatan matriks. Sekian materi teori organisasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.